Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, kita lanjutkan lagi materi kita minggu yang lalu. Ini pada saat ini adalah poin C dan poin D-nya yang kita bahas. Jadi di sini poin C-nya adalah perkembangan alam pikiran manusia. Menurut Auguste Comte, bahwa dalam sejarah perkembangan manusia itu ada 3 tahap perkembangan alam pikiran manusia. Yaitu yang pertama tahap teologi atau metafisika atau mitos. Pada tahap ini manusia hanya mengandalkan mitos untuk mengenal realita alam, guna memuaskan rasa ingin tahu mereka yang hanya bersumber dari khayal, intuisi atau imajinasi saja. Jadi belum menggunakan penelitian. Tahap yang kedua adalah tahap rasio atau tahap filsafat. Yang ketiga adalah tahap ilmu atau tahap positif. Pada tahap mitos, jadi mitos ini muncul untuk menjawab rasa ingin tahu manusia tentang sesuatu yang terjadi di alam. Jawaban itu mereka buat-buat sendiri, mereka reka-reka sendiri. Karena pada waktu itu belum ada ilmuwan, belum ada buku untuk mereka mencari tahu jawaban yang benar. Dan juga belum ada alat atau teknologi untuk mereka meneliti. Jadi apabila ada kejadian alam, peristiwa alam, maka mereka membuat-buat jawaban sendiri. Contohnya, misalnya mereka itu melihat ada pelangi di langit. Kemudian muncul pertanyaan di kepala mereka, apa itu pelangi? Nah, maka mereka jawab sendiri. Maka ada yang menjawab bahwa pelangi itu adalah selendang bidadari. Karena mereka melihat bahwa pelangi itu seperti selendang. Nah, kemudian ada lagi peristiwa alam, misalnya topan, badai. Terus mereka muncul rasa ingin tahu. Di kepala mereka muncul pertanyaan di kepala mereka, mengapa badai ini terjadi. Kemudian mereka menjawab sendiri, mereka menjawabnya mengatakan bahwa yang berkuasa atau dewa marah. Maka muncullah dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, kemudian mereka menjawab sendiri mengapa itu terjadi, maka itu menjadi pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru itu yang bermunculan itu dari jawaban rasa ingin tahu manusia itu, nah itulah disebut dengan mitos. Jadi mitos ini hanya bersumber dari pengalaman, imajinasi dan kepercayaan saja. Kemudian menurut C.A. Van Velzen, mitos itu adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang yang dapat ditularkan, diungkapkan melalui tari-tarian atau pementasan dan sebagainya. Nah, cerita-cerita mitos itu disebut dengan legenda atau cerita rakyat, cerita rakyat yang melegenda. Kita contohkan sampai sekarang ada banyak cerita rakyat yang melegenda seperti Simalin Kundang, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Nah, itu namanya melegenda, di mana cerita itu tidak diketahui pengarangnya, namun cerita itu turun-temurun melegenda dari masa ke masa. Kenapa bisa melegenda? Karena ini menurut Van Velzen ini cerita itu ditularkan, diungkapkan melalui tari-tarian atau pementasan atau dari mulut ke mulut. Nah, makanya apakah benar cerita itu seperti itu? Nah, itu kita tidak tahu karena tidak ada pengarangnya, anonim pengarang tidak diketahui. Cuman mungkin melihat ada sesuatu di masyarakat, contoh Simalin Kundang, karena ada batu berbentuk kapal dan kerangka-kerangka manusia, maka orang muncullah cerita bahwa itu berasal dari kapal Simalin Kundang yang tenggelam karena disebabkan dia durhaka kepada orang tuanya. Tapi apakah benar cerita itu seperti itu tidak diketahui secara pasti. Kemudian walaupun mitos ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, namun cerita ini masih dipercaya oleh masyarakat. Nah, cerita-cerita mitos ini timbul karena keterbatasan alat indera manusia. Jadi mata, alat penglihatan manusia itu terbatas,
kemudian alat pendengaran manusia juga terbatas, alat penciuman dan pengecap juga terbatas, alat perasa dan sebagainya. Nah, jadi karena keterbatasan itulah maka muncul mitos. Nah, mitos ini kalau dalam bahasa agama disebut tahayul. Jadi masih banyak orang yang percaya dengan tahayul ini, mitos ini sampai sekarang. Contohnya saja misalnya jika ada bunyi cicak besar, itu ada yang mengatakan bahwa ada roh nenek moyangnya yang atau orang-orang sudah meninggal datang mengunjungi keluarganya. Nah, apa enggak seperti itu? Nah, itu kita enggak tahu dan tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Karena panca indera manusia terbatas, dia tidak bisa melihat lagi hal-hal yang di luar panca inderanya itu. Mitos itu diterima sampai sekarang oleh masyarakat itu disebabkan yang pertama pengetahuan manusia itu terbatas. Ya, jadi manusia tidak memiliki pengetahuan yang lebih untuk menggali, untuk menjawab rasa ingin tahu dan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian penalaran manusia juga terbatas. Manusia tidak mampu lagi menalar sesuatu yang sudah di luar akal sehatnya. Apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang metafisika atau yang gaib. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa di suatu tempat itu ada hantu, ada jin segala macam, nah itu kadang kita juga bingung mau percaya atau tidak, karena kalau nggak percaya mantau ada, kalau percaya ternyata nggak nampak oleh panca indera kita. Nah, inilah yang menyebabkan mitos itu bisa diterima oleh masyarakat sampai saat ini, walaupun saat ini sudah di zaman ilmu. Kemudian yang ketiga, hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Karena kalau kita di dalam diri kita ada rasa ingin tahu yang menggebu-gebu dan tidak bisa dipenuhi secara cepat, itu biasanya bisa membuat seseorang itu gelisah. Bahkan mereka tidak bisa tidur sampai mereka tahu apa jawaban yang dari rasa ingin tahu mereka tersebut. Nah, itu mitos. Nah, sekarang mitos antara pro dan kontra. Dimana untuk pengetahuan yang hanya berbentuk mitos ini, ya, itu ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro artinya mau mengikuti dan menerima mitos sebagai penjawab rasa ingin tahu mereka, sedangkan yang kontra artinya mereka tidak menerima dengan cerita mitos tersebut. Nah, mitos ini sekarang kita lihat yang pro dulu, yang pro. Mitos ini puncaknya adalah pada zaman Babilonia. Itu terjadi sekitar tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Di mana pada masa ini manusia hanya mengandalkan mitos dalam hidupnya. Nah, pada masa ini orang Babilonia sudah bisa membuat pendapat pengetahuan. Yang pertama tentang alam semesta, dari imajinasi mereka, dari kepercayaan mereka mengatakan bahwa alam semesta itu merupakan selungkup atau ruang setengah bola, di mana bumi sebagai atapnya dan langit sebagai lantainya dan langit sebagai atapnya. Nah, kemudian yang berikutnya, orang Babilonia juga sudah memiliki pengetahuan di bidang ekliptika. Bidang ekliptika itu ya adalah bidang edar matahari. Ya, di mana orang Babilonia mengatakan bahwa sekali matahari beredar mengelilingi sampai ke tempat semula, yaitu selama 365,25 hari. Di mana di sini mereka sudah bisa menetapkan perhitungan 1 tahun, walaupun mereka tidak memiliki teknologi modern seperti sekarang. Cuman kita lihat dari
mitos mereka, dari kepercayaan mereka dan imajinasi mereka, ternyata perhitungan 1 tahun yang mereka tetapkan itu dilihat pada zaman sekarang itu tidak jauh berbeda, sama ya. Karena sekarang ini juga 1 tahun itu adalah 365,14 hari. Nah, yang berikutnya orang Babilonia juga sudah menemukan pengetahuan tentang horoskop. Nah, horoskop ini adalah ramalan nasib manusia berdasarkan perbintangan. Nah, sampai sekarang ini berkembang ya, dan bahkan banyak dipercayai oleh orang. Contohnya muncullah rasio bintang-bintang seperti ada Scorpio, Leo, Sagittarius dan sebagainya. Kemudian pendapat orang Babilonia itu disebut dengan pure science, yaitu sains palsu. Kenapa palsu? Karena dia itu mirip seperti sains tetapi bukan sains yang sebenarnya, karena dia hanya bersumber dari imajinasi, kepercayaan dan pengalaman saja, atau dari mitos. Nah, pendapat orang Babilonia itu juga terdapat pada orang Yunani kuno, sama tahunnya yaitu 700 sampai 600 sebelum Masehi. Salah seorang ahli Yunani kuno adalah Thales. Nah, pendapat Thales ini ada 3. Yang pertama, bintang-bintang mengeluarkan sinar sendiri, sedangkan bulan memantulkan sinar dari matahari. Nah, jadi kita lihat sekarang juga apa yang dikatakan Thales ini juga setelah dibuktikan dengan penelitian zaman sekarang, memang benar ternyata bintang-bintang itu mengeluarkan sinar sendiri dan bulan memantulkan sinar dari matahari. Yang kedua, pendapat Thales, bumi merupakan piring datar yang terapung di atas air. Nah, di sini Thales mengatakan bahwa mungkin berdasarkan pada pengalaman dia, karena kalau kita misalnya jika digali tanah itu pasti di bawahnya ada air, sehingga Thales mengatakan bahwa bumi itu piring datar terapung di atas air. Dan bahkan kalau kita melihat seperti pulau itu dulu satu kesatuan, kemudian dia membelah, terpecah menjadi beberapa pulau, itu disebabkan oleh air. Yang berikutnya, yang C, pendapat Thales itu adalah tentang keanekaragaman benda di alam ini. Menurut Thales, keanekaragaman benda di alam ini merupakan gejala alam saja, sedangkan bahan dasarnya yang amat sederhana yaitu air. Jadi semua benda yang ada di alam ini, semua kehidupan berasal dari air. Itu pendapat Thales. Nah, kemudian seiring dengan perkembangannya pola pikir manusia dan mitos semakin ditinggalkan oleh orang, apalagi dibantu dengan perlengkapan pengamatan, misalnya teropong bintang, mitos semakin ditinggalkan oleh orang. Kemudian mereka masuk ke cara menjawab rasa ingin tahu mereka itu dengan menggunakan akal sehat atau rasionya. Makanya masuklah ke tahap filsafat atau rasio. Di zaman rasio atau di zaman filsafat ini itu sudah ada para pelopor perubahan pola pikir manusia dari mitos ke rasio atau filsafat. Nah, kalau filsafat ini adalah di mana pada zaman itu orang berpikir dengan cara merenung, ya, memikirkan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi ilmu filsafat itu adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari hakikat kebenaran dari ilmu. Jadi orang berfilsafat itu mereka harus merenung. Tapi tidak semua orang yang merenung dikatakan berfilsafat. Dan orang yang ahli filsafat itu disebut dengan filosof. Nah, Yunani itu terkenal dengan pencetus yang negara yang melahirkan filosof-filosof. Nah, filsafat Yunani ini sampai sekarang masih terkenal.
Jadi ahlinya atau filosof-filosof Yunani itu yang terkenal dalam merubah pola pikir manusia dari mitos ke rasio, diantaranya ini adalah Anaximenes, Anaximander, Pythagoras, Demokritos, Plato, Empedokles, Herakleitos, Ptolemeus, dan Aristoteles. Nah, pendapat-pendapat mereka ini nanti juga berhubungan dengan bagaimana alam semesta itu, juga seperti Pythagoras sampai sekarang masih terkenal dan dalam bidang matematika dengan rumus sisi miring dari segitiga siku-siku. Kalau Demokritos ini tentang atom ya. Dan ini untuk lebih jelasnya ini nanti silakan kalian ibu tugaskan mencari dan mencatat pendapat-pendapat dari mereka ini, dari Anaximenes sampai ke Aristoteles. Nah, ini kalian silakan cari pendapatnya dan kalian catat ya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap ilmu. Di mana pada tahap tahap ilmu ini berkisar tahun 1500 sampai 1600. Nah, di sini pada zaman ini itu sudah terjadi perubahan besar atas semua ajaran Aristoteles ya maupun Ptolemeus. Sebagai tonggak sejarah di sini dipelopori oleh Nicolaus Copernicus. Dia ini seorang astronom, ahli matematika dan pengobatan. Dia juga menulis sebuah buku pada tahun 1507 yang menganut prinsip heliocentris atau pusat matahari dan merombak pandangan astronom zaman Yunani yang berjudul De Revolutionibus Orbium Caelestium, artinya peredaran alam semesta. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Aristoteles itu mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Nah, pandangannya disebut dengan geosentris. Geo itu artinya bumi, sentris itu pusat. Jadi bumi sebagai pusat tata surya. Nah, pandangan itu dirubah oleh Nicolaus Copernicus dengan heliocentris. Nah, heliocentris ini artinya helio itu adalah matahari, sentris itu adalah pusat. Jadi yang menjadi pusat dari tata surya itu adalah matahari, jadi bukan bumi. Nah, kemudian ilmuwan lain yang muncul di zaman di awal-awal munculnya ilmu pengetahuan atau ilmu ini, zaman di tahap ilmu ini, selain dari Copernicus itu ada lagi namanya Bruno. Nah, Bruno ini adalah muridnya dari Copernicus. Kemudian ahli astronom lainnya adalah Johannes Kepler dan Galileo. Nah, jadi itu yang bisa dijelaskan untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian silakan di screenshot, boleh dicatat ulang. Kalian harus dengarkan dan simak apa yang ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Dan tugasnya ini tadi mencari pendapat ilmuwan filosof Yunani ini dan juga pendapat dari ilmuwan-ilmuwan di tahap ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.